Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Clara Patricia. Halo, selamat malam Kak. Oke, bisa buka kamera atau? Nggak bisa Kak. Kenapa? Belum cukup ininya Kak, pengikutnya. Di sini sih sudah bisa, tapi kamu di sini mau bertanya atau apa? Ya mau bertanya Kak. Ya silakan. Kak, saya mau bertanya, apakah Tuhan Yesus itu sama Nabi Isa itu sama Kak? Enggak sama. Terus kalau Nabi Isa di dalam agama Kristen itu siapa Kak? Enggak ada. Enggak ada Nabi Isa di dalam Alkitab. Terus kenapa ada gereja Isa Al-Masih Kak? Ya karena Kalau memang bukan siapa-siapa, kenapa harus dibuat namanya gereja Isa Al-Masih gitu? Oke, saya jawab ya Kak. Iya, iya Bang. Iya, jadi di sini kakak udah bisa on cam loh. Nih, buka kamera aja Kak. Jadi Kak, di dalam fonetik bahasa, ya, iya Bang. jadi nama Tuhan kami itu kan Yeshua HaMashiach. Iya. Ya. Nah, dalam bahasa Yunani karena tidak mengenal kata Yah menjadi Yesus. Ya. Dalam bahasa Inggris menjadi Jesus, dan bahasa Arab dalam fonetik bahasa Isa disebut Isa. Oke. Nah, sering kali gini Kak. Kenapa terjadi benturan-benturan dan ketersinggungan antara dua agama ini Kak? Karena memang sering menyamanyamakan. Nah, sebenarnya kenapa kami bilang berbeda? Supaya menghormati ya saudara kami yang beragama Islam itu sendiri. Karena kisah Isa di dalam Al-Qur'an berbeda dengan kisah Tuhan Yesus di dalam Alkitab kami. Gitu dia Kak. Sebenarnya kakakku, kalau mau disamakan juga bisa Kak. Jadi makanya kenapa ada gereja Isa Al-Masih Kak? Karena dalam fonetik bahasa ya Kak, itu tidak salah. Ya. Gitu dia Kak. Makanya ada gereja Isa Al-Masih. Nah, berarti kalau disamakan Yesus sama Isa itu Bang. Oknumnya Isa di dalam Al-Qur'an Abang, di dalam Al-Qur'an Kakak, ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus dalam Alkitab kami Kak. Tapi gini dia Kak Clara. Kalau memang Kakak karena memang seringkali juga saudara kita yang Muslim menyamanyamakan. Tapi siapkah dengan konsekuensi logisnya Kak? Konsekuensi logisnya gini Kak. Kalau memang Isa dengan Tuhan Yesus yang ada dalam Alkitab kami itu sama, mari kita uji. Saya pun sebagai seorang Kristen berhak mengujinya, mengklarifikasinya. Ya, karena menyinggung Tuhan saya. Nah gini Kak, ada satu oknum yang sama, yaitu kita buat contohnya si A. Ya, contohnya satu oknum ini si A. Tetapi dikisahkan berbeda oleh dua kitab. Ya kan? Maka konsekuensi logisnya apa Kak? Ada satu yang benar, ada satu yang salah, betul? Ya betul. Iya. Nah, siap nggak dengan konsekuensi itu Kak? Berarti gini Bang, berarti bisa disimpulkan kayak begini ya, sebenarnya Isa itu satu, cuma dikisahkan dengan dua kisah gitu ya Bang ya? Enggak, jadi lebih bagus berbeda Kak. Ya, nah karena nanti Kak, kalau sama, mari kita uji sama-sama. Ya, kita uji sama-sama. Gini dia Kak, itu konsekuensi. Untuk melihat siapa yang benar, siapa yang tidak, mari kita uji melalui fakta-fakta sejarah. Karena sebuah kisah, jika tanpa fakta, hanyalah sebuah legenda atau dongeng semata. Oke Kak? Iya. Gitu dia. Nah, jadi gini dia Kak Clara. Ini kami harus mutar Kak, karena kalau tembak lurus nanti kena pasal penistaan agama Kak. Iya. Dia. Gini dia Kak, kisah tentang proklamasi Indonesia. Ini contoh dulu ya Kak, contoh. Kisah proklamasi Indonesia Kak, itu kisah masa lalu. Dikisahkan 17 Agustus 1945. Ya, untuk menguji kisah itu kita tracing. Ternyata sampai pada hari ini Kak, tempat proklamasi itu masih ada. Ya, bendera pusaka yang dikibarkan masih ada.
teks asli proklamasi itu masih ada, dan monumennya juga masih ada. Artinya kisah itu benar karena didukung fakta-fakta sejarah, ya kan? Setuju Kak Clara? Nah, tetapi kisah tentang terciptanya Danau Toba. Dikisahkan ada anak bernama Toba, ibunya jelmaan seekor ikan. Karena ibunya marah, didatangkanlah hujan terus-menerus dan terciptalah Danau Toba. Kita tracing, tidak ada satu fakta pun yang mendukung kisah itu. Maka kita pastikan kisah terciptanya Danau Toba hanyalah sebuah dongeng semata. Mari kita tarik ke kisah dalam Alkitab kita masing-masing. Dalam Alkitab kami dikisahkan Kak, bahwa Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem Efrata. Sesuai dalam nubuatan Mika 4 ayat 8. Dia lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba, dan dia diletakkan di atas palungan. Mari kita uji kisah itu. Sampai pada hari ini Kak, tempat kelahiran Tuhan Yesus itu masih ada. Dan dilestarikan. Didirikan sebuah gereja di sana. Nah, kita tarik ke dalam kisah di dalam Al-Quran Kakak. Bahwa Nabi Isa dikisahkan di bawah pohon kurma lahirnya. Betul Kak? Betul. Nah, kalau boleh saya tanya kepada Kak Clara yang seorang Islam. Yang memahami tentang Islam itu. Di mana letaknya? Posisinya? Di Indonesia kah? Di Mesir kah? Atau di Arab kah? Adakah yang mendukung kisah itu? Silahkan Kak. Saya kurang tahu juga Bang. Nah itu dia Kak konsekuensinya. Kalau Kakak tidak bisa beritahu, maka konsekuensinya seperti tadi Kak. Maksudnya jadi karena gini, kami Kristen. Gini Bang, Ya? saya mau nanya gini, Iya. misalnya kan kalau emang Tuhan Yesus itu kan nggak sama dengan Isa, misalnya emang nggak sama gitu kan Bang. Kenapa para Kristen ini setuju gitu gereja itu dinamakan Isa Al-Masih? Kenapa nggak berontak atau apa? Enggak ada gitu? setuju. Ya, Itu pun gereja yang buat Isa Al-Masih itu udah dikasih tahu supaya mereka ganti. Kenapa didirikan? Kenapa nggak berontak atau apa gitu? Kalau emang tidak sama gitu, maksudnya. Kami ini Kak, kami Kristen ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kami itu Kak, cara-cara yang santun dan beretika. Kami harus hormat dan tunduk kepada pemerintah. Ya kan Kak? Nah, jadi kami melakukan protes-protes itu Kak, bukan dengan cara-cara barbar. Tetapi dengan cara-cara yang diberikan, wadah yang diberikan oleh pemerintah dengan cara proses hukum, dengan cara misalnya mengajukan keberatan seperti yang baru-baru ini, ya kan? Di kalender nasional kan biasanya wafat Isa Al-Masih. Iya, ya kan Kak? Kenaikan Isa Al-Masih. Sekarang kan sudah diganti. Ya, sekarang sudah dihapuskan ya Bang ya. Sudah Iya, diganti. karena memang selama kami, kurang lebih 2 tahunan ini kami terus cara-cara Kak. Iya. Bukan dengan cara-cara Kak demo. Kami Kristen tidak setuju. Enggak gitu cara kami Kak. Enggak. Ya maksudnya kan itu kan gereja kan tempat suci, tempat ibadah. Kalau emang nggak benar gitu. Justru yang karena suci itu kita harus dengan damai, bukan dengan barbar. Iya. Oh berarti gitu umat gini Abang, berarti kesimpulannya umat Kristen itu nggak ada yang setuju bahwa gereja itu dinamakan Isa Al-Masih ya Bang ya? Enggak ada. Iya, pada dasarnya seperti itu dia Kak. Cuman dengan cara-cara yang diberikan disetujui oleh pemerintah lah kami melakukan keberatan itu Kak. Berarti pemerintah membuat nama gereja Isa Al-Masih, cuma bukan pemerintah yang buat itu Kak, menyetujui tapi yang membuat bukan. Iya, menyetujui nama gereja Isa Al-Masih, tapi umat Kristen ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya Bang ya. Nanti Kak konotasinya kan Kak Clara jadi beda Kak. Kalau nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kan, maksudnya Kak? maksudnya udah ini tapi nggak bisa di pemerintahan gitu kan Bang? Saya kan tadi sudah jelaskan Kak di awal juga. Dalam fonetik bahasa ya itu juga tidak menyalah. Tetapi karena berhubungan dengan ada Isa di dalam Al-Quran saudara kita yang beragama Islam, maka itu menjadi kurang tepat. Iya, gitu dia Kak. Iya, kadang-kadang karena nama gereja Isa Al-Masih ini jadinya kami yang orang Islam ini Bang, orang Kristen jadi aja gerejanya gitu Isa Al-Masih. Berarti emang benar pikiran kami kayak gitu Bang. Iya. Jadi gini Mbak, orang-orang dulu ya, bahasa dulu itu bahasa Indonesia dulu ya, yang dipakai di dalam Bible atau Alkitab adalah bahasa yang lama. Belum bahasa Indonesia belum direvisi. Makanya kita tahu
disebutkan kalau zaman dulu aja tulisannya apa? Dolo, Kampung Baroe. Kalau Mbak di Jakarta kan Kampung Baroe. Tapi kan setelah diterjemahkan bahasa Indonesia lagi, direvisi lebih sempurna lagi, udah diganti, nggak seperti itu bacaan. Makanya itu dipakai orang pemahamannya dulu, karena dalam Alkitab itu masih pakai terjemahan Melayu, ya, terjemahan Indonesia yang masih bahasa yang belum sempurna. Orang memakai nama gereja itu Isa Al-Masih, karena di dalam Bible dulu ada namanya Bible terjemahan lama itu ya, bahasa yang lama yang dipakai orang Indonesia seperti itu. Tapi untuk kamu bilang Yesus cerita dengan yang sekarang Mbak masih memakai bahasa Melayu dalam Quran, itu beda ceritanya, tidak sama begitu. Iya Bang, ya Bang. Itu cuma orang karena zaman dulu kan namanya itu gereja udah lama. Dikasih nama lah gerejanya, dia pingin pakai nama umpama, kasih namanya gereja Bethesda umpama seperti itu. Bukan bermaksud untuk kami percaya Isa itu sama dengan Isa yang ada dalam Al-Quran, ceritanya bukan seperti itu, berbeda. Namanya aja karena bahasa yang dulu-dulu itu pakainya seperti itu. Sama dengan nama Allah, ya. Nama Tuhan sebenarnya kan bahasa aslinya kan YHWH. Karena kita orang Indonesia, yang dipakai adalah bahasa Indonesia, ya, yaitu Allah, karena bahasa Indonesianya itu. Jadi kita pakai di terjemahan bahasa Indonesia Allah. Begitu. Udah paham, Mbak? Oke. Atau belum? Udah. Mbak, satu lagi boleh nggak, Kak? Oke. Tuhan Yesus itu disalib, apa sih ininya, Kak? Tujuannya? Tujuannya dia disalib itu apa? Ya, itu Living mau jawab. Silakan Yosi. Tujuan disalib. Nah, Yesus itu datang ke dunia ini, ya, dia mengajarkan murid-muridnya, ya, melakukan hal-hal yang baik, mengajarkan karakter-karakter yang baik. Tetapi kenapa disalibkan? Karena dosa-dosa kita manusia, dosa-dosa kita lah yang ditimpakan kepada dia, ya. Dia yang tidak bersalah itu dituduhlah bersalah bagi orang-orang yang tidak suka dengan dia, ya. Tapi itu memang harus terjadi kan, karena dia menjamin setiap manusia yang berdosa mendapatkan hidup yang kekal itu. Makanya ada penyaliban itu. Karena bagaimana manusia yang sudah diciptakan Tuhan itu sendiri pertama adalah apa? Mendapatkan hidup yang kekal kan? Hidup kekal tidak mati-mati. Tetapi karena pelanggaran dosa manusia, ya, sehingga manusia itu tidak lagi hidup yang kekal. Tidak sampai 1000 tahun mereka mati karena mereka melanggar perintah. Perintah yang pertama dilanggar manusia itu kan di Taman Eden. Tuhan kan melarang, itu kan banyak buah-buahan di Taman Eden. Tuhan melarang kepada manusia, jangan kalian memakan buah itu, pasti kalian mati. Tapi mereka karena diberikan free will, mereka apa? Melanggar, mereka lebih mengikuti asutan-asutan si jahat itu, iblis. Mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan yang pasti mereka mati. Akhirnya apa? Mereka mati nggak? Mati. Makanya Yesus datang, ya, dia untuk mengembalikan bagaimana manusia yang untuk hidup yang kekal itu lagi di dunia yang baru nanti, tidak mati-mati, hidup kekal. Dia datang untuk apa? Menjamin itu. Makanya Yesus bilang, bagi akulah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kan hidup kita tetap mati, Bang. Iya, kita mati kan nanti. Mati. Makanya kalau Yesus datang kedua kali ini, ada yang hidup, ada yang masih hidup, diangkat hidup-hidup, dan ada orang yang sudah mati, yang melakukan hal-hal yang benar, yang baik, dibangkitkan, naik ke surga. Itulah bangkitan pertama. Oh ya, jadi misalnya kalau Tuhan Yesus itu nggak disalib, jadi kita yang mati ini nggak dibangkitkan lagi nanti, gitu. Iya, sebenarnya juga. Iya betul. Jadi kalau jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan.
1 Berarti- Korintus 15. Berarti kita Ya, selamanya kita akan mati kekal dalam dosa kita di debu tanah dan masuk kutuk maut. berarti kalau Tuhan Yesus nggak disalib, kita mati ya mati aja terus gitu ya Kak ya? Iya, mati masuk neraka. Iya. Jadi kita nggak Jadi- akan bangkit. Kalau Tuhan Yesus betul, kalau Tuhan Yesus tidak disalib, mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan kakak cantik. Semua kita ini kalau mati ya, tubuh kita kembali menjadi debu tanah, roh kita ada di alam maut. Ya, alam maut ini sudah seperti neraka, itu tempat sangat ngeri ya, kesuraman, kegelapan ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati, ketika mati Tuhan Yesus mati itu, dia turun ke alam maut. Di alam maut Tuhan Yesus menyatakan kemenangan, sehingga ketika Tuhan bangkit, mereka pun dibangkitkan. Nah, makanya di akhir zaman ya, orang Kristen percaya ada kebangkitan ya karena Tuhan Yesus telah memberikan bukti pengampunan. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya iman Kristen itu bukan iman yang halu ya, kecuali Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, tidak pernah memberikan bukti pengampunan, lalu kita percaya nanti di hari zaman ada kebangkitan, itu namanya iman halu cantik. Nah, seperti itu kata Living ya, halusinasi yang kebanyakan mengakibatkan gangguan jiwa ya. Asik. Halusinasi yang berlebihan Iya, mengakibatkan gangguan kejiwaan. Jadi iman Kristen itu nggak halu kakak, ada buktinya. Ya Kak, jadi Tuhan Yesus ini sebelum dia turun ke dunia ini, dia udah tahu bakal nanti akan disalib, dia udah tahu dia Kak. Justru dia yang memberitahukan nubuatan kepada umat Israel, dia akan datang sebagai Mesias untuk memberikan pengampunan, dia akan meremukkan kepala si ular. Itu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga Tuhan Yesus telah merancang keselamatan. Jadi Kak, jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus ini dapat pahala dong Kak, dia Kak. Udah menolong, Dapat pahalanya di mana? Kan dia itu kan udah ketentuan Tuhan Yesus menyalib, dia akan tersalib. Jadi dia kan Karena- menolong gitu Kak, ketentuan Tuhan itu maksudnya. Iya, jadi gini. Bentar. Tuhan Yesus itu ya, dia tahu masa depan. Sehingga ketika dia datang, dia tahu akan disalibkan. Makanya dia merancang keselamatan bagi kita. Nah, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu karena apa? Karena berdosa, karena bahkan menyangkal Tuhan Yesus ya. Tetapi jikalau mereka bertobat, mereka tetap selamat juga gitu. Makanya orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, salah satu tentara Romawi itu, dia ketika darah Tuhan Yesus terpancar ke wajahnya, barulah di situ dia sadar ternyata Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Dia bertobat dan dia ya masuk surga. Tetapi kalau tidak bertobat, mati kekal dalam dosanya. Kalau seandainya Kak Clara, sebentar Kak Iya, Clara, Bang, izin Bang. ya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan Kakak, dan terima kasih juga walaupun Kakak Muslim, tapi dalam narasi-narasi Kakak berkata Tuhan Yesus, itu mungkin sikap menghormati yang Kakak berikan saya kepada kan kami. menghargai Bang. Iya, terima kasih Kakakku. Ya, jadi Kak, satu hal yang pengen saya katakan, ini kan kami ceritakan, bagi orang-orang yang bukan Kristen, memang penyaliban Tuhan Yesus itu akan seperti olok-olokan bagi mereka. Karena mungkin belum disingkapkan Tuhan kebenaran itu. Tetapi bagi kami Kristen, kami sangat mengerti makna penyaliban itu. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kakak. Ya, saya melihat dari narasi Kakak ada ketulusan. Ya, jadi kami pun sangat menghormati Kakak dan agama Kakak. Iya, saya Satu karena hal nggak yang tahu penting, Bang, makanya nanya gitu. Iya. Jadi gini dia Kak, satu hal yang penting Kakak tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi Kakak. Ya, bahwa Tuhan, siapapun diri Kakak, apapun mungkin dulu pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang sudah kita lakukan, Tuhan sangat mengasihi Kakak. Saya kasih satu pepatah bijak untuk Kakak malam ini. Bagi dunia ini, mungkin kamu hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, mungkin kamulah dunianya. Asik. Ya, jadi Kakakku, bahwa Kakak sangat berharga di mata Tuhan. Ya, Kakakku, semangat terus. Jadilah Iya Bang, tapi yang itu tadi belum loh Bang. orang yang Belum selesai, hebat. Bang. Oh, mau kakak mau tanya lagi? Enggak, yang itu tadi belum selesai. Jadi yang menyalibkan Oh. Tuhan Yesus itu berdosa atau gimana gitu? Ya kan? Oke, saya jawab ya Kak. Ini dia Kak. Ya,
bahwa di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berfirman, ya, pada saat kejatuhan manusia itu, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, di mana keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu, dikatakan kepada si ular itu, akan meremukkan tumitnya. Dan itulah makanya juga Tuhan Yesus kami lahir, datang ke dunia ini melalui proses kelahiran. Bukan datang begitu saja, tapi melalui proses kelahiran dari rahim Maria untuk menggenapi nubuatan itu, agar genaplah, ya, keturunan perempuan ini dan keturunan ular itu, yang digambarkan seperti tentara Romawi itu yang menjajah Israel pada zaman itu, ya, meremukkan tumit Tuhan Yesus, meremukkan tumit keturunan perempuan itu di atas kayu salib. Ya, itu makanya dia membuat karya keselamatan itu. Makanya di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia relakan dirinya, dia curahkan darahnya, bukan karena ketidakmampuannya, dan bukan karena, sebentar Kak, ya, tetapi untuk sebagai bukti cintanya. Karena dunia pun mungkin mengenal, sebab cinta tanpa pengorbanan hanyalah sebuah bualan. Nah, jadi kakakku, itu yang dinyatakan Tuhan Yesus itu, Kak. Bahwa karena tidak ada darah yang kudus, yang layak, ya, untuk melakukan penebusan dan pendamaian sesuai dalam kitab Imamat 17, makanya dia turun ke dunia ini, mengambil rupa hamba, rela merendahkan diri, ya, oke, agar dalam rupa daging, agar daging itu bisa dihancurkan dan darah itu bisa dicurahkan menjadi korban pendamaian bagi kita manusia, sehingga setiap orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya untuk menuju surga, seorang Kristen tidak perlu transit di neraka. Gitu dia, Kak. Enggak, ya. Bang, maksudnya pertanyaan saya yang tadi yang itu, Bang, maksudnya yang menyalibkan Tuhan Yesus ini. Jadi gini, Kak Clara. Menggenapi nubuatan. Iya, Kan jadi gini, bilang, Kak, menggenapi nubuatan. Iya, maksudnya yang menyalibkan ini apakah berdosa atau kayak gimana? Bentar. Jadi gini, Kak. Itu, Kak. Halo. Bukan yang lain-lain. Iya. Jadi gini, Tuhan Yesus itu intinya tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Iya, benar, dosa seluruh umat itu benar. Iya. Ya. Jadi yang menyalibkan ini ya, aku jawab apakah berdosa? Kan memang sudah berdosa. Ya, apakah masuk neraka? Tapi kan dia. Ya, kalau dia nggak bertobat datang pada Tuhan Yesus ya masuk neraka. Tapi kalau seumpamanya dia nggak menyalibkan, Kak, kan nggak terjadi apa yang nggak ada seumpama, peristiwa itu sudah terjadi, Kakak. Iya, misalnya kalau misalnya semua manusia itu udah berdosa, Kakak. Yesaya 53, Tuhan Yesus tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia. Oke, aku paham maksud Mbak ini. Ya, maksudnya kalau dengar dulu, Mbak. Aku sudah paham Mbak dari tadi. Orang yang membunuh Yesus, ya, Mbak Gina juga udah jelaskan tadi sebenarnya, tapi kayaknya Mbak Clara nggak perhatikan. Ya, orang yang membunuh Yesus, dengar dulu. Kalau dia tidak bertobat, ya, dia akan apa? Ya, masuk neraka. Tetapi kalau dia sadar dengan perbuatan jahat itu dosa dan dia datang bertobat, makanya dosa walaupun merah seperti krimisi kan menjadi seperti salju gitu. Ya, jadi penyalipan itu perbuatan jahat ya, Kak. Dia bertobat, gitu loh. Karena dia bertobat. Iya, penyalipan itu perbuatan jahat ya, Kak. Iya, Kakakku. Iya. Ya, dalam Matius 26. Ya, tapi kan kalau dia nggak melakukannya itu kan nggak terjadi. Nggak ada kalau-kalau, Kakak. Nggak ada kalau-kalau. Udah terjadi, Kakak. Matius 26 ya. Loh. Saya baca ayat terakhir ya, Kak Clara ya. Matius 26 ayat 24. Saya baca ya, Kak. Ya. Anak manusia, disebut anak manusia adalah panggilan karena Tuhan Yesus datang dari rahim Maria. Tapi dia Tuhan ya. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Tetapi celakalah bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati.
adalah baik baginya sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Jadi tetap Kak, celaka. Ini menurut pandangan saya aja ya Bang ya. Ini menurut pandangan saya. Jangan Kak, karena Kakak Muslim. Please, kalau menurut pandanganmu yang nggak sesuai dengan Alkitab, itulah kenapa kamu itu nggak mengerti. Iya, bentar Mbak, bentar. Maksudnya gini, menurut saya yang menyalibkan Tuhan Yesus itu yang masuk surga. Karena kalau nggak dia menyalibkan, tidak akan ada pengampunan, nggak akan ada pengampunan di dunia ini. Kak gitu. Clara, coba pakai logika diskusi gitu. Diskusi kita udah asik tadi kan Kak. Jadi izinkan kami Kristen Kak yang menjelaskan Alkitab kami. Masalah Kakak menerima jawaban kami atau tidak itu hak Kakak. Iya, enggak ya, maksudnya. Karena iya, gini dia betul. Kak. Jangan dia gini Kakakku. Di agama orang lain kita menjadi orang yang lebih paham. Tapi di agama kita ditanya malah nggak tahu seperti tadi. Saya kan tadi sama Kakak tanya tadi. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Di mana letaknya Kak? Sebagai Kakak seorang Muslim, Kakak kan bilang nggak tahu. Artinya di agama Kakak juga masih banyak yang Kakak belum tahu. Ya kan Kakakku? Tapi jadi Kak, jangan di agama kami Kristen, Kakak mencoba menafsirkan. Bukan menafsirkan. Tadi kan sudah dibilang Kakak, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, ya mereka akan celaka. Tapi kalau mereka bertobat, ya dari perbuatannya, mereka selamat. Iya, tapi kalau nggak ada orang-orang yang celaka itu nggak akan ada pengampunan di dunia ini. Kan kamu katakan kalau, mana ada kata kalau. Nah, gini saya tanya dulu sama Kakak, Kak, Tuhanmu Maha Pengampun? Enggak, ini kan saya enggak, Tuhanmu Maha Pengampun enggak? Ini kan konsepnya saya apa bertanya, bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Kalau nggak ada orang mana buktinya bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Kalau nggak ada orang yang celaka itu nggak akan ada pengampunan di dunia ini. Kamu kan memakai kata kalau. Ya emang kayak gitu, yang masuk di akalnya kayak gitu Kak. Kalau nggak ada yang jadi namanya juga kalau. Buktikan dulu bahwa Allah SWT itu Maha Pengampun. Iya. Apa mana bukti bahwa Tuhanmu Maha Pengampun? Enggak, ini kenapa setiap orang Kakak diwajibkan masuk neraka dulu? Oke. Kalau Allah Kakak Maha Pengampun, kenapa setiap orang itu, orang Muslim itu katanya tidak ada satu orang pun daripadamu yang tidak melewati neraka itu? Kalau Allah Kakak Maha Pengampun. Bang, misalnya kayak gini ya Bang ya, misalnya saya kasih contoh sama Abang ya. Dan yang silakan. Misalnya saya kasih contoh sama Abang, ada orang kelaparan, terus saya kasih makan. Apakah saya yang ngasih makan ini saya salah, saya berdosa? Kan enggak. Karena saya yang saya tanya, itu kan perbuatan baik yang kau lakukan. Iya nggak nyambung. Itu kan kau melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Enggak, kau yang melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Nah, yang menyalibkan Tuhan itu kan perbuatan baik juga. Udah di mana perbuatan baik? Kalau nggak ada sana kan nggak nyambung otaknya si Clara ini loh. Kalau nggak ada parah kali kau tanya. Ya Allah, kalau nggak ada penyaliban itu Kakak nggak bedakan Kak perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Kak, dosa Kakak itu Kak Clara, gini dia Kak. Kak jawab dulu Kak. Iya. Kak Clara. Ini udah mulai panik nih. Jinnya jangan dibawa Kakak, jinnya jangan dibawa ke atas. Ini ketika ditanya, aduh. Panik Kak, seharusnya Kakak berterima kasih sama yang menyalip. Diam dulu Kak, diam udah dulu. Makanya awal-awal kayak baik, lama-lama panik. Jinmu jangan kau bawa ke sini Kak. Gini, teman-teman gini. Tadi sebenarnya kita sudah jawab. Iya, lama-lama kayak ini. Gini Mbak, aku kasih jawab lagi. Aku jawab ini ya. Orang yang berbuat kejahatan akan dihukum, ya, akan mendapatkan hukuman. Tetapi kalau dia bertobat, ya, dia bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan itu seperti mencuri, membunuh, ya, yang melanggar hukum, itu pasti diampuni. Begitu Mbak Clara ya. Iya, giliran ditanya nanti imannya kayak gitulah. Kenapa kita jadi tanya balik? Kan ngeyel, udah dikasih tahu. Tuhan Yesus tersalib oleh karena dosa seluruh umat manusia, termasuk karena dosamu, gitu loh. Jadi yang kita lakukan itu bertobat. Kok saya mati kamera saya? Siapa yang matiin ya? Si Daniel ini memang. Seperti itu kan masuk angin. Kita tanya agamanya, saya nggak tahu. Agama orang dia paling tahu. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman Muslim bertanya boleh, tapi jangan yang namanya ngeyel kayak tadi ya. Itu
namanya mau dibilang menimbulkan dibilang oknum tapi rata-rata. Dibilang oknum tapi banyak. Kan lucu. Clara belajar lagi ya dengan rendah hati Clara ya, Ibu Clara ya. Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita tonton bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang apakah Yesus sama dengan Nabi Isa, kenapa ada gereja yang memakai nama Nabi Islam Isa Al-Masih. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita dapat melihat bersama pada video ini bagaimana saudara Living Smile dan Mihana menjelaskan dan berargumen tentang hal ini. Dan si penanya yang seorang wanita pun juga masuk akal pertanyaannya, yaitu mengapa kok diperbolehkan oleh kalangan Kristen gereja yang memakai nama Isa Al-Masih kalau itu memang berbeda oknum, dan kita bersama yang menyimak video barusan dapat mendengarkan dialog dan perdebatan di antara mereka yang secara panjang lebar membahas masalah ini. Silahkan para penonton menilai sendiri, dan jangan lupa menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 3.15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Matius 26:24 Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.